Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Nurul Amalia, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal, akan mendemonstrasikan kontekstual yang sudah didapat di model 1.3, yaitu penerapan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid dan strategi menumbuhkannya. Dalam hal ini, saya akan mencoba membuat sebuah pembelajaran berbasis proyek sebagai strategi meningkatkan motivasi belajar dan skill peserta didik. Tidak hanya sampai dengan pembelajaran berbasis proyek, tapi nanti di akhirnya mereka akan membuat sebuah galeri karya, yaitu galeri karya sebagai ajang memamerkan hasil karya siswa pada pembelajaran. Tahapan-tahapan yang saya gunakan untuk mewujudkan strategi belajar ini, yang pertama adalah B. Buat pertanyaan atau kita mendefinisikan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Kita akan mencoba untuk mendiscover, untuk mencari pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian G, yang ketiga yaitu gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima adalah atur eksekusi. Kelima langkah ini disebut sebagai tahapan bagja, yaitu untuk peningkatan motivasi dan skill anak melalui tahapan bagja ini. Tahap yang pertama atau B, buat pertanyaan. Hal-hal apa saja yang akan memotivasi peserta didik dalam belajar dan meningkatkan skill peserta didik? Di sini saya mencoba untuk mewawancarai anak-anak di kelas saya, khususnya anak-anak yang memiliki prestasi di tingkat rata-rata, yaitu anak-anak yang mungkin tidak begitu muncul ya secara prestasi di dalam kelas secara akademik. Saya mencoba untuk menggali motivasi mereka, kemudian bagaimana cara meningkatkan skill peserta didik yang memiliki kecerdasan rata-rata tersebut. Ternyata setelah saya gali, mereka menyampaikan bahwa pembelajaran yang menyenangkan yaitu diawali dengan guru yang menyenangkan atau guru yang friendly kalau kata mereka. Friendly di sini berarti bisa diajak untuk menjadi teman. Jadi yang paling utama ketika kita melakukan sebuah pembelajaran dan anak-anak bahagia itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran kita. Sehingga yang pertama adalah poinnya friendly teacher. Yang kedua, mereka senang sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan berada di luar kelas atau outdoor activity. Mereka senang sekali belajar dengan alam ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran-pembelajaran yang berbasis skill dan proyek. Jadi mereka senang ketika harus membuat sebuah produk tertentu, kemudian mengembangkan skill mereka. Nah, dari hal-hal tersebut yang saya dapatkan dari anak-anak yaitu motivasi belajar dan skill seperti untuk meningkatkan motivasi belajar. Beberapa poinnya adalah friendly teacher, outdoor activity, dan project based class. Dari sinilah saya akan mencoba untuk mengambil pelajaran dari hal-hal positif yang ada dalam diri saya sendiri dan lingkungan siswa yang menumbuhkan motivasi dan skill peserta didik. Hal-hal peserta didik peserta positif yang ada pada diri saya sendiri dan juga lingkungan peserta didik, yang pertama adalah peserta didik adalah anak-anak yang antusias dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Tidak hanya metode ceramah, tidak hanya mendengarkan gurunya berbicara kemudian mereka mendengarkan dan harus mencatat, tetapi mereka senang ketika berada sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti misalnya outdoor classes atau juga pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana. Alhamdulillah di sekolah kami sudah ada taman yang dapat digunakan oleh anak-anak dalam pembelajaran. Mereka bisa dengan nyaman untuk belajar di taman tersebut. Yang ketiga, menurut murid, saya adalah salah satu guru yang friendly dan menyamankan bagi anak-anak sehingga mereka tidak memiliki rasa kewu, mereka tidak memiliki rasa takut ketika belajar, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Mereka senang karena gurunya sudah menyenangkan. Nah, dari hal-hal positif itu, saya membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka bahagia ketika berada sebuah pembelajaran yang membuat mereka mengasah skill mereka dan juga menghasilkan karya-karya. Dari sanalah saya akan menggali mimpi. Nah, dari gali mimpi ini, saya akan mencoba menjabarkan hal positif yang terjadi di masa depan dengan memiliki. Dari sanalah kemudian saya akan mencoba ke tahap 3 yaitu gali mimpi. Hal positif apa aja yang akan terjadi di masa depan jika kita merefleksikan, kita menggunakan strategi ini. Yang pertama adalah meningkatnya motivasi
belajar pada peserta didik pastinya, khususnya bagi anak-anak yang memiliki kemampuan rata-rata. Yang kedua, meningkatnya skill peserta didik dengan adanya pembelajaran berbasis proyek, sehingga mereka akan menambah skill mereka dalam bentuk produk-produk yang harus mereka buat. Yang ketiga, meningkatnya semangat dan prestasi, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan berbasis proyek, dan juga guru yang menyenangkan akan menumbuhkan semangat, rasa percaya diri, dan prestasi peserta didik. Dan yang keempat adalah produk hasil karya itu sendiri. Dari skill yang didapatkan oleh anak-anak, mereka akan membuat sebuah produk. Di dalam project based learning, mereka akan menghasilkan karya-karya mereka. Poin yang keempat adalah jabarkan rencana. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah positif untuk mewujudkan tujuan ini. Yang pertama adalah saya akan merencanakan kegiatan project based learning ini dalam RPP yang saya buat. Yang kedua adalah mensosialisasikan kegiatan, tujuan, dan juga persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh anak-anak beserta dengan memberikan timeline kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak mulai melaksanakan proyek based learning tersebut sesuai dengan timeline yang telah disepakati. Dan yang keempat, setelah hasil sudah diperoleh, hasil dari proyek tersebut sudah diperoleh, maka kita akan melaksanakan pameran hasil karya atau gallery walk yang akan dilaksanakan dalam class meeting di akhir semester. Nah, hal-hal tersebut yang nantinya akan masuk ke dalam tahap kelima, yaitu atur eksekusi, yaitu pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksanaan itu sendiri. Tim yang akan saya gerakan adalah yang pertama, yang pastinya adalah kepala sekolah, karena beliau adalah penanggung jawab program. Yang kedua, diri saya sendiri atau sebagai guru penggerak, melaksanakan program dan strategi yang telah disusun. Yang keempat adalah rekan guru, kesiswaan, dan juga tim kelas meeting yang nantinya akan ikut dalam menggelar gelar karya tersebut. Nah, hasil akhir dari kegiatan ini atau tahapan bagja ini adalah pameran hasil karya. Setelah anak-anak melakukan sebuah proses project based learning yang hasilnya adalah sebuah produk, mereka kemudian akan memaparkan dan memamerkan hasil karya mereka dalam sebuah gelar karya yang nantinya akan dilombakan dalam kelas meeting di akhir semester. Itulah hasil akhir dari kegiatan tahapan-tahapan bagja ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.